Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Jika ada 1000 subscriber, gua janji dah bakalan ubah opening yang satu ini, entah itu dihapus atau di-upgrade. Tunggu saja. Oleh karena itu, gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan membahas alur cerita dari komik manhwa baru yang berjudul Supernova, atau dalam bahasa Indonesia, dan gua beri judul Dewa Anak Laki-Laki. Dan emang dari sononya juga judulnya emang kayak gini. Komik ini di request dari viewer setia gua yang paling semangat dan agak maksa ini nih. Canda-canda. Justru karena dipaksa, gua jadi semangat. Gua ucapkan terima kasih, good job untuk kawan kita yang satu ini nih. Dan ini dia komentar-komentarnya. Gua disclaimer sedikit ya. Untuk komik yang satu ini, gua akan tamatin sampai selesai semampu yang gua bisa. Karena di awal video, gua ada janji ke kalian kalau nih komik gua kelarin. Oke, cukup basa-basinya, mari kita bahas, let's go, gas! Sebelum membuka chapter pertama, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Di komik ini, MC-nya adalah Yusin. Yusin adalah seorang laki-laki biasa pada umumnya, tidak kuat maupun lemah. Yusin hanyalah seorang remaja biasa dan standar seperti rata-rata siswa yang tidak menarik perhatian. Bahkan fisik dan tubuhnya pun biasa-biasa saja. Peringkatnya pun biasa-biasa saja, hanya di bawah standar. Karena Yusin sudah ditakdirkan menjadi manusia biasa saja, dirinya tidak peduli dengan sekitarnya maupun apa yang terjadi pada dirinya. Diceritakan bahwa Yusin ini mempunyai teman dekat, atau lebih tepatnya, teman baru dan menjadi dekat. Bisa dibilang sahabat lah. Namanya adalah Harry. Tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Singkat cerita, Harry ini adalah korban bullying di kelasnya. Dan kebetulan, Yusin dan Harry ini sekelas. Saat itu, Yusin belum dekat dengan Harry seperti sekarang. Memang sudah menjadi tradisi di tiap sekolah, khususnya SMA, pasti ada saja yang namanya kejadian merugikan yang menimpa seseorang, seperti bully contohnya. Dan seperti kebanyakan sekolah lainnya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa guru-gurunya tidak bertindak maupun mencegah hal itu terjadi? Apakah mereka sengaja atau memang benar-benar tidak tahu? Hal ini akan susah dihilangkan karena sudah berakar menjadi kebudayaan di sekolah itu sendiri. Seseorang yang membuli Harry bernama Steve. Steve ini adalah seseorang yang arogan, kasar, dan tidak beradab. Steve dididik seperti layaknya berandalan dan mempunyai kawanan geng di luar sekolah. Dan itulah yang membuat dirinya mempunyai kebiasaan dan berani dalam melakukan penindasan seperti pembulian. Bahkan tidak hanya bully yang dilakukannya, Steve melakukan kenakalan lainnya seperti pemerasan dan penganiayaan melalui kekerasan. Dari sinilah awal mulanya Yusin dan Harry mulai berteman. Setiap pulang dari sekolah, setelah habis dibully, Harry selalu memberi makan kucing di jalanan di taman di dekat sekolahnya. Dan Yusin pun sama. Yusin dan Harry secara berskala seperti bergiliran dalam memberikan makan kucing. Dan secara kebetulan, mereka bertemu di hari yang sama di saat mereka memberi makan kucing. Di hari tersebut, mereka mulai menjadi teman dekat. Besoknya, saat Yusin datang ke sekolah, Yusin diberitahu guru mereka bahwa Harry sudah meninggal. Yusin dan siswa lainnya mengira bahwa Steve lah penyebab meninggalnya Harry. Dan dari sinilah Yusin mulai berubah. Yusin merasa bersalah atas kematian Harry karena kenapa dirinya tidak membantunya di saat Harry sedang dibully. Dan memang kenyataannya karena sifat yang dimiliki Yusin lah yang menolak Yusin untuk peduli pada sekitarnya. Setelah kejadian duka tersebut, Steve mulai mencari korban penggantinya, dan Yusin lah yang menjadi target tersebut. Di sini Yusin disebut Yusit oleh Steve sebagai panggilannya. Di saat akan mengajaknya, Yusin langsung menolaknya karena Yusin tahu penyebab Harry mati adalah gara-gara bullying yang dilakukannya. Dan Yusin menyangkut pautkan dengan penyebab kematian Harry, sehingga membuat Steve marah dan mengajak Yusin untuk berduel dengannya di atap sekolah. Nah, dari sinilah inti cerita di komik ini dimulai.
Di saat Steve akan menonjok Yusin, tiba-tiba seekor kucing datang melompat ke wajah Yusin. Kucing ini memberitahu Yusin bahwa dirinya akan meminjamkan kekuatannya dengan merasuki tubuh Yusin. Alasannya untuk membalas budi karena telah memberinya makan setiap hari. Tubuh Yusin pun dirasuki kucing tersebut. Akibatnya Yusin menjadi kuat dan kepribadiannya berbanding terbalik dengan sifat aslinya. Chapter 0, pengenalan pun berakhir. Oke, lanjut ke inti cerita. Chapter dibuka dengan narasi sang MC. MC mengatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk membentuk suatu kelompok dari mereka, dan ini terjadi pada seluruh manusia, tidak ada pengecualian. Dan di situ ada seseorang yang menjadi pusat dan kekuatannya, dan sebagian orang tidak ada pilihan lain kecuali tunduk pada orang-orang seperti itu. Dan itu pun terjadi di sekolah. Setelah selesai upacara penyambutan dan pentas, semuanya berjalan menuju ke kelasnya masing-masing. Dan itu tidak lama mereka bisa menyesuaikan dirinya di sana. Hanya butuh beberapa hari saja, mereka sudah bisa terbiasa. Ada anak yang kaya, anak nakal, dan juga anak yang suka berkelahi. Merekalah pusat predator paling atas. Dan satu orang yang terbawah, yaitu orang yang lemah, penyendiri, dan pecundang. Dia paling susah untuk terlihat tidak menonjol di depan mereka dan berakhir menjadi mangsa oleh mereka. Dan di saat para predator sedang mencari mangsa, di antara salah satunya berkata bahwa mereka tidak mau berubah, maka mereka akan berperilaku kejam walaupun itu teman sekelas mereka sendiri. Dan salah satu di tengah itu adalah aku, yaitu Yusin sang MC di komik ini. Aku ini standar tidak kuat maupun lemah, dan aku tidak peduli jika aku tidak terkena. Aku murid biasa dengan peringkat biasa dan juga fisik yang biasa. Nah, itulah sudut pandang MC tentang kehidupannya di sekolah dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Episode 1. Yusin sampai ke kelasnya. Yusin menaruh tasnya dan mengobrol dengan teman sebangkunya. Teman sebangku Yusin mengatakan bahwa Yusin hari ini tidak seperti biasanya yang terlambat datang ke sekolah, karena biasanya Yusin selalu tepat waktu saat berangkat sekolah. Hal itulah yang membuat pertanyaan bagi teman sebangkunya. Yusin menjawab bahwa dirinya hari ini sangat terkejut karena barusan dirinya mendapat saran dari sang raja terlambat itu sendiri, yaitu teman sebangkunya. Teman sebangku Yusin memberi kode ke Yusin dengan menggerak-gerakkan jari jemarinya, memberitahu Yusin untuk mengajaknya nge-push mabar ML dan buy one. Teman sebangkunya mengatakan karena hari ini KBM-nya sedang tidak ada, jadi jadwalnya adalah jam kos atau jam kosong. Yusin langsung meledeknya dan memberikan jawaban bahwa teman sebangkunya adalah seorang yang pecundang yang masih di tingkat kayu karena rank Yusin sudah berada mentok di atas di Mythical Glory. Yusin mengatakan bahwa pemain sepertinya tidak cocok dengan rank bawah, apalagi mengajaknya buy one. Butuh beribu tahun untuk setingkat dengan Yusin. Dan jika Yusin terpaksa mabar dengan teman sebangkunya, maka Yusin akan mengalami cedera parah, yaitu sakit punggung karena membawa beban. Teman sebangkunya kaget dan tercengang dengan jawaban super jelek tersebut, lalu menangis dengan komuk yang konyol. Dirinya mengatakan bahwa Yusin ternyata sudah menjadi pemain elit yang sombong dan menjadi seperti top player bangsat. Teman sebangkunya merasa bahwa mereka masih temenan dan berharap untuk mabar sekali saja. Yusin pun tertawa. Dirinya mengatakan bahwa tadi itu hanyalah candaan, karena Yusin sangat ketagihan dengan sifat berlebih kawannya yang sangat konyol. Karena hal itu membuat Yusin sangat puas. Tiba-tiba di belakang kelas terdengar suara tamparan yang sangat keras, menampar seseorang sehingga orang tersebut tersentak karena tamparannya. Suara tersebut membuat seisi kelas melirik ke sumber suara tersebut. Orang yang ditampar itu bernama Harry yang berambut keribu. Harry ini sedang dibully oleh Steve, siswa dengan rambut merah. Steve menyebut Harry dengan sebutan komandannya. Itu adalah sebuah ejekan Steve untuk orang yang dibulinya. Steve mengatakan bahwa komandannya ini sangat besar kepala karena Steve mengatakan bahwa hari ini ada pelajaran olahraga. Steve bertanya lagi ke komandannya bahwa apakah hari ini ada pelajaran olahraga atau tidak. Harry yang kesakitan setelah ditampar, dirinya memegang pipinya dan menjawab bahwa hari ini memang ada jam olahraga. Steve menjambak rambut Harry dan menariknya ke atas. Steve memberitahu bahwa kenapa komandannya tidak membawakan seragam olahraganya dan kenapa komandannya tidak bisa melakukan hal mudah tersebut. Harry terlihat pucat dengan memar di pipinya dan darah yang keluar dari hidungnya. Harry memberitahu Steve bahwa dirinya akan meminjamkan seragam olahraga miliknya.
Tetapi Harry tidak bisa memenuhi permintaan Steve karena seragam olahraganya hanya ada satu. Tetapi jikapun itu mau, Steve boleh meminjam pakaian olahraga milik Harry. Steve langsung menampar pipi Harry sebelahnya dengan sangat keras. Steve mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali memberitahu komandannya bahwa dirinya tidak mau memakai seragam kotor milik Harry dan menyuruh komandannya untuk menggunakan otak kecilnya yang berada di kepala besar miliknya. Para siswa di kelas itu pun hanya terdiam tak menghentikan, apalagi jika ikut campur dengan urusan Harry dan Steve. Mereka takut jika mereka menarik perhatian Steve dan akan berbalik mengarah ke mereka. Yusin pun sama halnya dengan siswa lainnya, tetapi Yusin merasa khawatir dengan keadaan Harry. Teman sebangkunya mengatakan bahwa jangan melihat mereka. Jika Yusin terus melihatnya, itu akan menarik perhatian Steve dan kelompoknya. Karena kejadian bullying ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya. Teman sebangkunya menyuruh Yusin untuk tetap berakting seperti biasanya, yaitu berpura-pura tidak melihat dan tidak melakukan apapun. Yusin menuruti saran dari teman sebangkunya, meskipun Yusin membantunya, dirinya tidak akan bisa merubah apapun. Tetapi sewaktu-waktu Yusin membayangkan jika dirinya menjadi superhero seperti di Marvel dan DC yang ada di film-film Hollywood, Yusin pasti akan menghajar mereka semua dan menyelamatkan Harry dari neraka. Tetapi bayangan tetaplah bayangan, hanya angan-angan Yusin saja. Dan Yusin pun mengetahui hal tersebut. Yusin mengatakan bahwa musim pertama ini adalah musim pertamanya masuk sekolah dan entah kenapa hal itu membuat Yusin khawatir. Bel pun berbunyi. Dan seperti yang dikatakan teman sebangkunya, pelajaran hari ini jam kosong. Waktu pun berlalu dan menjadi siang hari. Bel pulang pun berbunyi. Para siswa dan siswi pulang dari sekolah. Yusin dan teman sebangkunya pulang bareng. Mereka berdua berjalan untuk pulang ke rumahnya masing-masing sembari mengobrol. Teman sebangkunya bertanya kepada Yusin bahwa apakah Yusin hari ini memang beneran gak mau datang atau memang sebenarnya mau. Teman sebangkunya berusaha memujuk Yusin untuk bisa bermain dengan dirinya. Yusin membalas sembari tertawa bahwa dirinya hari ini sedang tidak bisa atau bisa dikatakan sedang sibuk dan meminta ke teman sebangkunya untuk ubah jadwal atau memungkinkan untuk bermain lain kali saja. Teman sebangkunya mengiyakannya dan pergi bermain sendiri sembari melambaikan tangannya. Dirinya mengatakan bahwa bujukannya kali ini sedang tidak ampuh dan menuruti perkataan Yusin untuk mengajaknya lain kali saja. Karena kapanpun dan dimanapun, teman sebangkunya bisa mengajaknya beberapa kali sampai menangkap Yusin. Lalu teman sebangkunya berterima kasih kepada Yusin. Yusin pun tersenyum sembari melihat teman sebangkunya yang kocak pergi bermain meninggalkan dirinya. Di tengah perjalanan pulang, Yusin berhenti sebentar di taman di dekat sekolahnya. Di taman tersebut ada banyak sekali suara kucing yang mengeong ke arah Yusin. Yusin pun mengeong juga, dirinya terlihat bahagia setelah melihat kucing-kucing yang mengeong kepada dirinya. Yusin mengatakan bahwa sekarang ini adalah waktunya makan dan menyuruh para kucing untuk datang menghampirinya. Salah satu dari kawanan kucing yang berwarna hitam ini muncul menengok melihat Yusin. Yusin pun memutar-mutar keranjang makanannya untuk menarik perhatian kucing, sembari mengatakan bahwa dirinya hari ini membawa sosis segar yang siap untuk disantap. Para kucing itu pun berdatangan mendekati Yusin dengan sendirinya. Yusin pun menaruh makanannya ke lantai, mau itu makanan kaleng yang memang wajib untuk dimakan kucing, dan sosis limited edition yang khusus diberikan untuk dimakan kucing. Para kucing itu pun memakan makanan pemberian Yusin sembari mengeong-ngeong. Yusin yang melihatnya, dirinya tertawa puas dan lega. Dirinya mengatakan bahwa kucing-kucing di sini pasti sedang pada lapar semua. Tiba-tiba Harry datang memanggil Yusin sembari membawa keranjang makanannya. Harry terkejut dengan adanya Yusin di taman tersebut. Begitupun Yusin, dirinya juga terkejut menengok Harry karena selain dirinya, ada juga yang datang ke sini membawa makanan. Yusin pun kebingungan dengan adanya Harry di taman tersebut karena ini pertama kalinya Yusin mengobrol langsung dengan Harry. Dan akhirnya, setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun menjadi akrab dan menjadi teman dekat di saat itu pula. Harry dan Yusin pun duduk mengobrol sembari mengelus-elus kucing yang mendekati mereka. Yusin mengatakan bahwa ternyata yang selalu memberi makan kucing selain Yusin itu sendiri ternyata adalah Harry. Yusin selalu berpikir bahwa siapa orang yang selalu memberinya makan di saat Yusin tidak membawa makanan. Sungguh kebetulan yang tidak terduga. Harry pun senang bahwa selain dirinya sedang sibuk, ada Yusin yang selalu memberi makan kucing. Harry menjawab bahwa dirinya sekarang ini sedang berhenti sekitar beberapa bulan yang lalu, jadi bisa memberi makan sekarang.
Yusin pun tersenyum. Dirinya berpikir bahwa ternyata Harry adalah anak yang baik yang menyukai para binatang. Lalu Yusin pun bertanya kepada Harry mengenai kondisi luka memar yang didapatkannya setelah dipukul oleh Steve. Apakah baik-baik saja? Harry pun terkejut dan sangat senang setelah mendengar ada yang khawatir kepada dirinya. Sembari malu-malu, Harry menjawab bahwa luka memarnya sudah baikan dan kenapa dirinya bertingkah seperti itu karena Harry pertama kalinya mendengar ada seseorang yang peduli terhadap dirinya. Sembari merogoh-rogoh sakunya, Harry memberikan makanan ke kucing yang sedang dipangku oleh dirinya. Harry menyebut kucing yang berwarna putih dengan corak oranye itu dengan nama Cheese. Harry pun mengatakan bahwa dirinya membawakan sosis yang disukai oleh Cheese. Sembari menunjuk, Yusin mengatakan bahwa kucing yang bernama Cheese itu sebenarnya telah dinamai oleh Yusin juga dengan nama lain yaitu Peachy. Harry menunjuk ke arah kucing yang berwarna hitam. Dirinya mengatakan bahwa kucing yang sedang dipangku dan dielus-elus oleh Yusin itu bernama Chocho. Dan Chocho ini adalah pemimpin dari para kucing yang ada di taman tersebut. Yusin pun berkata kembali, dirinya juga telah memberikan nama ke kucing hitam tersebut dengan nama yaitu Blackie. Mereka berdua pun mengobrol mengenai kucing yang telah dinamainya membanding-bandingkan dengan pemberian namanya masing-masing. Lalu beberapa waktu kemudian, datang seseorang menuju ke taman tempat Yusin dan Harry yang sedang mengobrol sembari memberi makan kucing. Orang tersebut adalah Steve. Steve datang ke taman dengan kelompok gengnya. Sembari berjalan menuju mereka berdua, Steve menyapa komandannya dan bertanya ke Harry sedang apa di taman tersebut. Yusin yang melihatnya langsung terkejut melihat predator yang haus mangsa tersebut. Yusin menjadi panik dan khawatir. Dirinya berpikir bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang harus dihindari, khususnya kelompok Steve. Yusin pun hanya terdiam melihat Steve yang ingin menghampiri dirinya dan Harry. Setelah terpikirkan lagi, Steve juga terkejut. Dirinya terdiam sejenak sembari mengingat seseorang yang bersama komandannya. Lalu dirinya mengatakan bahwa sepertinya Steve pernah bertemu dengan Yusin dan sepertinya juga mereka ini satu kelas. Steve bertanya ke Yusin untuk menyebutkan namanya sekali lagi. Yusin pun berdiri, begitupun dengan Harry. Mereka berdua tak menjawab dan hanya terdiam sembari melihat Steve dengan kelompoknya. Setelah mengingatnya, Steve langsung mengetahui bahwa seseorang yang bernama Harry itu adalah Yusin. Steve memanggilnya Yusit, yang berarti Yusin. Para kucing yang berada di dekat mereka berdua pergi meninggalkan Yusin dan Harry. Steve pun tersenyum. Dirinya bertanya kembali, mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan mereka berdua di tempat seperti ini. Sedangkan kedua siswa yang mengikuti Steve, mereka sibuk mengobrol. Mereka mengobrolkan untuk merokok di taman tersebut. Bukan hanya pergi meninggalkan mereka berdua, ternyata para kucing ini pergi dikarenakan makanannya sudah habis semua, termasuk sosis yang dibawa oleh Yusin. Steve yang membongkok karena tidak sengaja melihat plastik bekas sosis yang berserakan di lantai di bawah kakinya. Dirinya mengatakan bahwa sosis apa yang ada di bawahnya ini, dan kenapa ada sosis? Apakah komandannya dan Yusin ini datang ke sini untuk memberi makan kucing? Yusin dan Harry tetap terdiam tak merespon apapun menjawab pertanyaan dari Steve. Steve pun tertawa ngekik, sembari mengatakan bahwa sepertinya dirinya menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan dan menguntungkan, bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua ini. Lalu Steve pun tersenyum tajam, dirinya melihat ke arah mereka berdua dan bertanya apakah komandannya dan Yusin itu berteman atau tidak. Jantung Yusin langsung berdetak kencang, dirinya menjadi panik dan ketakutan, sembari melihat Steve yang terus melihat dirinya. Untuk saat ini, insting Yusin mengatakan kepada dirinya bahwa jawaban yang keluar dari mulutnya akan menentukan kehidupan Yusin selanjutnya. Apakah dirinya akan hidup di neraka atau tidak? Dada Yusin semakin berdetak sangat kencang, sehingga membuat dirinya berdiri mematung. Yusin harus bilang bahwa dirinya dengan Harry itu tidak berteman, dan apapun itu asalkan Yusin mengatakan hal tersebut dengan mulutnya. Tetapi jika Yusin melakukan hal demikian tersebut, dirinya akan menjadi sampah, bahkan lebih buruk dari sampah karena mengabaikan temannya. Tetapi ini sangat genting, dan Yusin tidak punya pilihan lain selain mengatakannya. Dada Yusin semakin sesak, dan jantungnya seperti mau meledak. Yusin pun memberanikan dirinya untuk mengucapkan awalan katanya. Tetapi tiba-tiba Harry langsung berteriak menjawab pertanyaan dari Steve bahwa dirinya tidak mungkin berteman dengan Yusin karena Harry baru saja bertemu dengan Yusin hari ini di taman ini. Harry menjelaskan bahwa dirinya secara kebetulan bertemu dengan Yusin dan Yusin itu bukan temannya. Setelah mendengar hal tersebut, Yusin menjadi terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Dirinya hanya terdiam mendengarkan Harry, sedangkan Steve juga dari awal tidak mempercayai dugaannya. Steve pun melangkah ke depan, mendekati mereka berdua sembari berkata bahwa dirinya setuju dengan pendapat dari komandannya.
Karena tidak mungkin kalau komandannya langsung berteman dengan seseorang yang baru saja bertemu, apalagi secara kebetulan. Steve pun merangkul bahu Yusin sembari tersenyum. Dirinya mengajak Yusin untuk pergi dari tempat tersebut, karena Steve percaya bahwa Yusin dengan dirinya memang adalah teman sekelas. Yusin pun terpaksa tersenyum, dirinya menjawab dengan menuruti perkataan dari Steve. Begitupun dengan kedua orang yang bersama Steve, mereka tetap mengikuti Steve. Steve langsung menyuruh komandannya untuk membelikan beberapa makanan apapun itu walaupun makanannya mahal. Karena Steve sedang lapar dan menyarankan ke komandannya untuk segera bergerak cepat. Harry pun menurutinya dan langsung pergi membeli makanan dengan cepat. Di saat akan pergi, Harry terdiam sebentar sembari melirik ke belakang. Lalu dirinya tersenyum lega dan mengangguk-ngangguk. Yusin yang melihatnya langsung menyadari bahwa arti semua itu adalah jangan mengkhawatirkan dirinya. Dirinya akan baik-baik saja. Tetapi tetap saja, Yusin merasa sangat bersalah. Yusin mengakui bahwa dirinya sangat tidak berguna karena bagaimanapun juga, entah itu di sekolah maupun bukan di sekolah, Yusin memiliki sifat yang menyebalkan dan dirinya memang menyadari bahwa dirinya sungguh idiot. Setelah Harry pergi termasuk Steve juga, tiba-tiba kucing hitam yang bernama Blackie ini datang menghampiri Yusin dengan mengeong kepada Yusin. Yusin pun langsung berbicara sendiri dengan mengatakan kepada Blackie bahwa apakah dirinya orang idiot atau bukan. Kucing itu pun hanya terdiam sembari menatap Yusin. Ya namanya juga hewan, mana ada yang bisa diajak ngomong apalagi ngobrol. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, di sekolah, di pagi hari yang cerah di kelas 1-3, Yusin kembali mengobrol dengan teman sebangkunya. Begitupun siswa-siswi lainnya juga. Seperti biasa, teman sebangkunya selalu memulai percakapan. Dirinya memberitahu Yusin bahwa hari ini ada berita besar. Yusin pun tertawa dan menyadari dengan sikap percaya diri dari teman sebangkunya dengan adanya berita besar tersebut. Teman sebangkunya langsung full senyum dan pose peace kepada Yusin. Dirinya mengatakan bahwa akhirnya dirinya sudah melewati rank kayu atau rank master dan menepati tingkatan silver atau grandmaster atau biasa disingkat GM. Teman sebangkunya memberitahu Yusin bahwa dirinya bukan pecundang lagi dan siap untuk mabar dengan Yusin kapanpun itu dimanapun itu berada. Yusin pun sudah menduganya, dirinya memasang mimik wajah biasa saja, malahan merasa kasihan kepada teman sebangkunya. Karena hanya naik satu tingkat dari domba ke macan saja, sudah semangat, apalagi menyombongkannya. Yusin mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu berita besar. Teman sebangkunya kecewa berat dengan prestasi yang dibuatnya. Dirinya berteriak memberitahu Yusin bahwa selama menaikkan ranknya, dirinya sudah berusaha keras untuk meraih pencapaian tersebut. Jadi setidaknya hargai sedikitlah hasil usahanya. Sementara itu, Yusin menutup telinganya mengabaikan perkataan teman sebangkunya karena teman sebangkunya terus-menerus mengoceh tentang naik rank dan naik rank secara terus-menerus, bahkan untuk mengajaknya buy one mabar ML. Yusin pun tak sengaja berpaling melirik ke kirinya. Yusin masih merasa bersalah atas apa yang telah diperbuatnya kemarin saat dirinya tidak membantu Harry. Yusin melihat ke bangku kosong tepat di samping kirinya. Bangku kosong itu adalah tempat duduknya Harry. Yusin pun khawatir kenapa sampai jam segini juga Harry belum juga datang ke sekolah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Pak Guru datang ke kelas. Pak Guru itu datang dengan menyuruh para siswanya untuk duduk. Dan para siswa pun duduk di bangkunya masing-masing. Gurunya mengatakan bahwa hari ini dirinya membawa berita buruk. Pak Guru baru mengetahuinya sekarang bahwa siswa yang bernama Harry ini telah meninggal, tepatnya mati kemarin. Pak Guru menyampaikan kepada siswanya bagi siapapun yang ingin melihatnya, silahkan untuk pergi ke pemakamannya setelah kelas hari ini usai. Mendengar berita buruk tersebut, para siswa mulai gaduh. Mereka berbicara ke sana kemari, mengobrol membicarakan tentang Harry yang entah kenapa bisa mati, padahal kemarin masih ada. Yusin yang mendengarnya langsung menggigil. Dirinya tidak menyangka bahwa berita buruk tersebut tentang Harry. Yusin pun berkeringat dingin, dirinya terkejut dengan berita kematian Harry yang sangat mendadak ini. Sembari terbayangkan wajah Harry saat terakhir bertemu. Teman sebangkunya langsung was-was. Dirinya menduga mengetahui semuanya kenapa Harry bisa mati. Dirinya bertaruh bahwa penyebab Harry mati adalah karena Steve. Mendengar berita tersebut, Steve pun sama terkejutnya. Dirinya berkata kasar dengan komandannya yang mati secara tiba-tiba. Dari depan, Yusin dan teman sebangkunya langsung melirik melihat Steve yang sedang mengobrol. Steve dan temannya berbisik, mereka mengatakan apakah komandannya mati gara-gara kemarin mereka memaksa membuat komandannya meminum minuman keras dan memasukkan rokok ke dalam minumannya.
Dan apakah komandannya tidak menulis surat atau sesuatu apapun itu untuk memberitahu keadaannya? Steve dan teman-temannya langsung panik. Mendengar langsung dari pelakunya, Yusin semakin berkeringat dingin dan ketakutan. Setelah kelas ini usai, Yusin langsung muntah di tempat sampah di taman dekat di sekolahnya. Dirinya terus muntah setelah membayangkan apa yang terjadi pada Harry. Yusin mulai berpikir membayangkannya lagi, jika saja waktu kemarin dirinya berbicara di belakangnya, mungkin Harry tidak akan mati. Yusin menjadi menggigil dan gemetaran setelah membayangkannya dan terbatuk-batuk. Yusin sangat sedih dan kesal dengan dirinya sendiri, karena kenapa juga dirinya sungguh idiot saat itu. Di saat Yusin merenungkan rasa bersalahnya, tiba-tiba dari belakang, Blackie maju mendekati Yusin, dan Blackie langsung berbicara. Wah, ternyata bisa berbicara juga nih kucing. Blackie berkata untuk menyuruh Yusin atau bocah tersebut berhenti menangis. Blackie memanggil Yusin dengan sebutan bocah. Yusin pun berhenti menangis dan mengusap air mata di wajahnya, lalu melirik melihat Blackie yang berdiri di depannya. Yusin pun kebingungan, dirinya tidak tahu apa yang terjadi. Dengan terdiam tak berkata apapun sembari mencari sumber suara yang memanggil dirinya. Blackie pun berkata kembali bahwa apa yang dicari oleh bocah itu padahal yang berbicara kepadanya adalah Blackie sendiri. Yusin pun terkejut dan terus melihat Blackie dengan tetap menatapnya. Blackie berkata bahwa bocah tersebut seperti membutuhkan bantuan dan menyuruh bocah tersebut untuk mengatakan kepada Blackie apa yang ingin diinginkannya. Blackie dan Yusin pun seketika langsung terdiam dan saling bertatapan muka satu sama lain. Yusin memastikan kembali dirinya bertanya kepada Blackie apakah benar Blackie ini bisa berbicara. Blackie menjawab, dirinya berkata bahwa jangan bilang kepada Blackie kalau bocah tersebut terkejut karena melihat kucing yang bisa berbicara. Blackie mengatakan bahwa memang ini terlihat aneh, tetapi bocah tersebut harus mempercayainya. Yusin pun terjatuh, dirinya langsung terduduk setelah mendengar ada yang bisa berbicara. Yusin pun tertawa sedih, dirinya mengatakan bahwa apa ada yang salah dengan dirinya, dan apakah Yusin tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk berbicara dengan kucing? Blackie pun mulai berjalan kembali untuk lebih dekat dengan Yusin. Sembari berbicara, dirinya mengatakan bahwa bocah tersebut sangat lemah. Hanya karena mendapatkan hal tersebut, sebenarnya Blackie berbicara kepada Yusin hanya ingin berterima kasih kepadanya dengan membayar kembali makanan yang diberikan Yusin kepada Blackie. Oleh karena itu, Blackie mengajukan permohonan untuk apa yang diinginkan Yusin kepada dirinya. Yusin masih tidak percaya. Yusin menganggap bahwa sepertinya dirinya sedang gila. Yusin pun bertanya kembali ke Blackie dengan mengatakan apakah memang benar bahwa Blackie si kucing hitam ini bisa berbicara. Blackie menjawab dirinya mengatakan bahwa Blackie tidak seperti tahu situasi yang dirasakan bocah tersebut. Tetapi sebagai contoh, jika bocah tersebut ingin menjadi seorang dewa pertarungan atau sesuatu seperti itu, Blackie bisa mengabulkannya. Yusin langsung terdiam setelah mendengarkan bahwa dirinya bisa menjadi dewa pertarungan. Karena itulah Yusin selalu mendambakan jika dirinya ingin menjadi superhero. Yusin pun mulai membayang-bayangkan jika dirinya menjadi superhero akan menjadi seperti apa. Yusin ingin tahu sekali. Tiba-tiba Steve datang dan berbicara kepada Yusin. Steve menyapa ke Yusin dan menyuruhnya untuk tidak pergi dari tempat tersebut. Karena bukankah mereka itu teman atau tepatnya teman sekelas? Steve menegaskan untuk menunggunya dan memberitahu Yusin kembali bahwa baru-baru ini mereka saling bertemu satu sama lain. Yusin pun langsung murung dan kebingungan. Dirinya tidak tahu bahwa akan ada Steve dan kelompoknya yang akan datang ke taman tersebut, apalagi menyapa Yusin itu sendiri. Yusin menduga bahwa situasinya sekarang sedang sangat tidak nyaman. Melihat Yusin yang terdiam, Steve dan anggota kelompoknya tertawa dan mengobrol satu sama lain, membicarakan Yusin yang sebegitunya ketika melihat mereka, dan itu sangatlah lucu bagi Steve dan kawanannya. Yusin pun langsung menyadarinya ketika Steve langsung tertawa. Yusin menjadi terkejut tak habis pikir dengan hati nurani mereka bertiga, terutama Steve. Padahal tadi pagi di kelas baru saja ada berita mengenai kematian Harry, tetapi kenapa Steve malah bersikap santai seperti itu? Yusin langsung menggigil gemetaran, dirinya mengepalkan tangannya karena kesal dengan muka mereka bertiga, terutama muka si bajingan Steve. Yusin pun menjadi sangat marah dan kesal meskipun ketakutan dan berkeringat dingin, karena mulai hari ini Yusin akan menganggap mereka bukanlah manusia, melainkan bajingan yang menyerupai manusia. Steve berkata kembali, dirinya mengatakan bahwa mereka baru saja berdiskusi untuk mencari siapa pria beruntung untuk menggantikan anggota kelompoknya yang telah hilang. Dan kebetulan, sekarang ini waktu yang pas. Steve pun tertawa licik sembari mengeluarkan rokoknya. Dirinya memberitahu Yusin bahwa untuk saat ini komandannya telah pergi selamanya, dan sekarang Yusin akan menjadi komandan baru mereka. Steve pun bertanya kembali ke Yusin apakah Yusin paham dengan maksud perkataan dari dirinya atau tidak.
Steve terus melihat Yusin dengan muka yang penuh dengan ambisi ingin menyiksa seseorang. Mendengar hal tersebut, Yusin tak menjawab sepatah kata pun, dirinya hanya berdiam diri sembari melihat wajah Steve dan tiba-tiba jantungnya terus berdetak dengan sangat cepat. Lalu Yusin pun berpikir apakah sekarang giliran Yusin untuk merasakan neraka itu sendiri setelah Harry meninggal? Blackie yang dari tadi berada di samping Yusin melompat menaiki bahu Yusin. Blackie mengatakan bahwa bocah-bocah yang ada di hadapannya harus diberi pelajaran. Yusin langsung ketakutan dan kebingungan dengan omongan entengnya Blackie yang seakan-akan menyuruh Yusin untuk membereskannya. Yusin pikir Blackie ini pasti sedang bercanda. Blackie langsung menjawab, dirinya mengatakan apakah bocah ini sangat lemah sampai sebegitunya ketakutan dengan bocah yang ada di hadapannya, dan kenapa tadi tidak bilang saja ke Blackie jika ingin menjadi dewa pertarungan. Yusin pun langsung tertawa, dirinya mengatakan bahwa hal itu sangatlah tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal. Blackie tersenyum, dirinya pun ikut tertawa. Blackie mengatakan bahwa jawaban dari bocah ini akan dianggapnya yes atau iya. Blackie pun menyuruh bocah ini untuk memperhatikan para bocah yang ada di hadapannya, dan untuk saat ini dan mulai hari ini Yusin akan menjadi dewa pertarungan. Sampai di sini terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya nanti gue bikin lagi. Kamsahamnida.